Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobras Ngobrol asik seputar Ramadan. Masya Kita sapa dulu Allah. teman-teman di rumah, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya yang pasti Amin. ya. Karena Jadi kita alhamdulillah sudah menjalankan puasa di hampir Iya. di detik-detik terakhir Udah dan hampir pasti 10 ya hari kesehatan ini. kita harus tetap dijaga nih biar Betul. puasanya lebih maksimal, ibadahnya Betul. lebih maksimal sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan. Jadi udah hampir masuk ke 10 hari terakhir ya. Betul. Jadi memang harus kita mulai tingkatkan Semangat lagi lagi, ya semangatnya. Boosternya diangkat kita yang sebelumnya mungkin dari yang minggu pertama naik, terus minggu kedua ketiga turun. Nah, minggu terakhir ini kita harus naikin lagi. Naikin lagi. Nah, Kalau kita ini maksimalkan ikutin. lagi dan masuk ke minggu terakhir juga Mas. Ini mau mulai masuk ke 10 hari terakhir puasa. Kita udah juga mulai dengar nih berita-berita gitu kan, berita dari pemerintah khususnya ya terkait cuti lebaran. Masya Allah. Di kantor kalian sudah dapat ya nih informasi kapan liburan? Nah, Dan kalau- sudah menentukan mungkin pulang mau naik apa dan nanti liburan di kampung mau kemana aja? Ya betul. Jadi Iya kan cuti lebaran ya dari pemerintah udah keluar nih. Sudah keluar. Nah, jadi biasanya kalau dari kantor-kantor kita dari perusahaan memang ada yang ngikutin pemerintah. Betul. Tapi ada juga yang mereka Punya kebijakan sendiri. Iya betul. Betul. Jadi dan cuti lebaran itu nggak jauh-jauh lah ya dengan mudik Mas. Ya, Nah, pasti liburan untuk teman-teman yang mereka merantau. Betul. Itu biasanya pasti mereka akan ada agenda mudik. Mudik. Apalagi sekarang kita bisa lihat kondisi sekarang ya. Iya. Kondisi di Indonesia COVID udah alhamdulillah banget. Sudah sangat melandai. Sudah sangat melandai. Sangat Bahkan melandai. sekarang untuk mudik sudah dipersilakan ya. Udah boleh. Bahkan sekarang difasilitasi. Wah, Difasilitasi. Masya Allah. Jadi ya harapan kita alhamdulillah doa kita terkabulkan sekarang ya. Alhamdulillah. Setelah Jadi kurang lebih 2 tahun 2 ya kayaknya. tahun lebaran 2 kita. tahun kita akhirnya lebaran di Jakarta, bahkan Iya, hanya di Jakarta. kosan. Iya, di kosan. Ya karena kan memang Alhamdulillah. dihalangin gitu ya. Tahun ini meskipun ada beberapa persyaratan juga Mas Nanang. Iya, Ketika memang pulang benar. memang mungkin kalau teman-teman yang udah booster bakal lebih aman. Aman ya. Tapi kalau teman-teman yang belum booster mungkin ya kalau saran dari kami booster dulu lah. Booster biar dulu enak, ya. nggak Jadi ribet. nggak harus tes Swab atau antigen PCR. dulu ya. Kalau setahu kita kan kalau baru 2 kali vaksin itu harus tes antigen dulu ya. Tetap, baru bisa ya, pulang. betul, Kalau betul, udah antigen. booster vaksin ketiga baru nanti kita bisa pulang hanya nunjukin aja nih bahwa Ya. sertifikat vaksin ketiga kayak gitu Sudah ya. booster. Udah boleh. Mau naik kereta, bis, pesawat Semuanya semua. ya. Yang penting kalau teman-teman udah booster itu udah sangat udah enak banget lah, udah Iya gampang. betul. Dan mendengar kayak mudik ya Mas ya. Sebenarnya ini hanya fenomena yang ada di Indonesia ya. Mudik. Kurang lebih kalau misalkan di Indonesia memang lebih terkenal mudik itu kental banget. Cuma Kental kalau kayak banget. di daerah-daerah kayak misalkan di luar Luar Indonesia negeri, ya kita memang budaya mudik itu gak terlihat kental. Mungkin mereka sama nih pulang kampung di daerah masing-masing. Cuma gak kayak kita. Euforianya tuh kalau Iya, kita wah betul, luar betul. biasa. Jadi kalau kita mudik tuh euforinya luar biasa gitu. Dan mudik tuh apa sih sebenarnya? Nah, udah tahu belum kalau mudik ada singkatannya? Nah itu sebenarnya setahunya saya ya mudik ya pulang kampung lebaran kayak gitu sih. Pulang kampung Tapi itu- emang ada Ada. Apa? Jadi mudik itu adalah menjalin ukhuwah dalam ikatan keluarga. menjalin ukhuwah dalam ikatan. keluarga. Itu mudik. Oh, saya baru tahu. Mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu, Ya. ada juga yang baru tahu kayak saya gitu ya. Betul. Jadi memang ternyata ada singkatannya. Ada singkatannya. Menjalin ukhuwah bersama Menjalin ukhuwah dalam ikatan dalam keluarga. ikatan keluarga. Jadi memang ketika momentum pulang ini kan memang teman-teman kalau perhatikan dalam 1 tahun kita paling banyak waktu untuk pulang itu ya di momen Ramadan pas Idul Fitri, menjelang Idul Fitri. Karena itu libur. Udah tahu libur dari pemerintah tanggal berapa? Dari tanggal berapa? Kan dari berita yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi ya dari pemerintah pusat bahwa 29 sampai dengan tanggal 6 ya. Oke, Tanggal 29 sampai ya. sampai dengan 6. Kurang lebih 1 minggu berarti ya. Minggu karena kan kepotong 1 minggu kan, Sabtu minggunya kan tanggal 29 kalau nggak salah di hari Kamis 29 ya. itu hari Apa Jumat? Kamis, hari Kamis ya. hari Kamis. Ya, jadi ya lumayan lah ya buat kita bisa menjalin ukhuwah Nah. dengan keluarga. Dan sebenarnya juga ketika kita ngomongin mudik Mas, sebenarnya nggak hanya kita pulang aja ya, pulang ketemu keluarga. Karena memang ada keutamaan yang sebenarnya tersirat dalam mudik kayak gitu tuh. Jadi kita nggak hanya pulang ketemu keluarga. Jadi di sini juga bisa menjadi momen buat kita bersama untuk menghilangkan rasa rindu. Oke. Rasa rindu kita bersama dengan keluarga. Bahkan kalau bisa ya kita yang mungkin kemarin 2 tahun nih nggak pulang gara-gara COVID nggak boleh pulang. Dengan kesempatan mudik kayak ini manfaatkan kayak gitu ya. ya, Kita oke. pulang, kita menjalin ukhuwah dengan keluarga, kita melepaskan rindu keluarga. Karena sebenarnya gini Mas,
kita tuh ketika kita di rumah masih ada keluarga ya, masih Yeah. dengan ayah, ibu, bapak. Kita tuh menyiksa ibu kita, keluarga, bapak kita, orang tua kita tuh tidak hanya dengan kita mungkin membentak mereka ataupun kita menganiaya mereka. Iya, iya. Kita bisa secara tidak langsung kita menyiksa keluarga kita dengan rasa rindunya. Iya, betul. Karena rindu itu benar-benar Iya, berat ya. betul. Jadi mudik ini juga bisa menjadi momen buat kita untuk melepaskan rindu dari keluarga itu. Kita jangan sampai menyiksa terlalu lama Iya, keluarga iya, kita iya. dengan rasa rindunya. Yang pasti apalagi buat teman-teman yang merantau gitu ya, yang Iya, memang iya. belum berkeluarga terus merantau, kemudian lama nggak pulang kayak gitu ya. Itu pasti keluarga pas sangat rindu dengan Iya, kita. apalagi kalau teman-teman di rumah orang tuanya masih lengkap, keluarganya Iya, masih ramai itu heeh. ya kalau bisa pulang lah. Bahkan kalau Mas Tanang setahun biasanya pulang pas momen Idul Fitri aja atau memang ada hari lain pas pulang? Kalau saya kebetulan juga nggak terlalu jauh ya Mas. Ya, Di nggak terlalu mana? jauh, di Lampung. Oh, di Nah, Lampung. saya di Lampung ya. Jadi Oke. cuma saya di Jakarta sekarang tinggal di Jakarta. Saya merantau dari Lampung. Jadi nggak terlalu jauh ya, cuma terbatas oleh laut dan provinsi Banten Iya, gitu ya. iya. Jadi biar kurang lebih 9 jam aja nyampe gitu. 9 jam itu udah bersih tuh perjalanan sama istirahat. Udah sama istirahat sekitar 9 jam kayak gitu. Jadi memang ketika ada momen, biasanya sih tahun 2 kali kayak gitu. Setahun Setahun 2 2 kali. Selain Idul Fitri berarti pas Tahun baru biasanya. tahun baru pulang juga. Iya, karena momen 4 hari aja itu udah bisa gitu kan. Saya sehari kita pulang, 2 hari di rumah, hari berikutnya kita pulang ke sini lagi gitu. Oke. Bisa karena memang saya memanfaatkan banget momen ketika keluarga masih ada gitu ya. Iya, Keluarga iya. masih ada. Jadi ya janganlah sia-siakan waktunya. Selagi orang tuanya masih ada gitu, kita manfaatkan bersama dengan keluarga gitu. Jangan sampai ya tadi menyiksa kerinduannya. Iya, mereka. Kalau Mas Iya. Yasa sendiri gimana? Pulang kemana? Kalau saya pulang ke Indramayu alhamdulillah. Masya Allah, mangga Indramayu. Mangga, Ini oleh-olehnya Indramayu. mangga. Tapi kalau Lampung ini terkenal sama apa Mas Anang? Keripik pisang. Keripik Nah, pisang. itu udah menjadi bukan fenomena apa ya? Ciri khas. Ciri khas. Ciri Jadi khas. kalau misalkan Ah, ah. nanti mau pulang gitu ke sini balik lagi jangan lupa keripik pisangnya ya. Pasti, insya Allah ya, insya Tapi memang Allah. kalau bawa oleh-oleh tuh sebenarnya saya agak-agak ribet juga sih karena memang mangga soalnya gue takut benyek di jalan. Banyak dan Kalau pisang kan agak enak, misalkan remuk juga masih bisa lah ya. ya kan dikardusin bisa kayak gitu. Jadi itu bisa nantilah menjadi apa ya, reward buat teman-teman Iya, reward kita. teman-teman. Biasanya Oleh-oleh. oleh-oleh. Tukar ke apalagi kalau di salah satu kantor biasanya itu kan heterogen banget tuh. Iya, Ya, iya. jadi ada yang dari Sumatera, Betul, dari betul. Kalimantan, Banyak perantauan iya, ya. dari Papua. Jadi banyak kayak gitu. datang oleh-oleh dari berbagai Iya daerah. betul. Jadi memang Ramadan tuh maksud saya mudik itu nggak cuma ya kita doang yang ngerasain, tapi itu momennya bisa buat Semuanya. bersama-sama kayak gitu. Memang kalau saya pribadi Mas Anang kalau misalkan biasanya mudik itu kalau ya nggak di H-3 ya memang yang biasanya kalau kemarin-kemarin tuh teman-teman saya banyak tuh yang akhirnya pada tetap pulang. Tapi Yang kemarin ya, waktu Covid kemarin. Waktu Covid kemarin. Jadi meskipun udah dihalangin sama pemerintah, mereka tetap pulang tuh. Nah, tapi kalau mereka tuh nyari jalan lain. Jadi kan biasanya ada cegat nih sama Iya, polisi iya, ya kan. iya, betul. Jadi polisi tuh nyegat di beberapa titik yang Iya, memang sering dilewati sama mereka. Iya, Nah, betul. biasanya mereka itu masuk gang-gang apa kalau kita ibaratnya adalah jalan tikus. Jalan tikus. Tapi sayang kalau lewat jalan tikus di warga ini kan namanya orang Indonesia ya biasa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi setiap ada yang lewat jalan tikus itu biasanya ada bayar 5.000. Oh, jadi mereka boleh lewat? Iya, Kalau boleh semua. lewat. Jadi ibaratnya dikasih akses nih buat ini kayak misalkan teman-teman kalau pernah ke Bogor pernah ada yang buka jalan atau iya. apa sih namanya? Kalau di ini calo bisa kita bilang calo. Jadi nanti calo ini kalau lagi macet kan tahu kan kalau puncak Iya, iya, dia betul. akan ngasih jalan pintas. Nah, itu kemarin pas Idul Fitri tahun kemarin kayak gitu. Kayak banyak. gitu ya? Kayak gitu. Iya, Jadi iya, banyak iya, yang iya. bisa pulang tapi ya lumayan lah. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah semoga nggak ada kayak gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah aman. sudah akses sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi tinggal Betul. kita ya memanfaatkan momen tersebut, memanfaatkan kesempatan ini buat kita bertemu dengan keluarga, sanak saudara, teman-teman yang di rumah juga pasti semua rindu dengan kita pasti kayak gitu. Betul. Dan juga yang pasti ketika kita mau mudik kita juga jangan sembarang harus langsung mudik, Mas. Jadi memang harus ada Oke. persiapannya juga kayak Harus ada persiapan ya. Ya apalagi untuk teman-teman yang jauh ya, yang mungkin dari Jakarta pulang ke Jawa Timur, pulang ke Kalimantan, bahkan ada yang mungkin pulang ke Papua kayak gitu ya, atau ke Aceh betul, kayak gitu ya. Jadi persiapan memang harus kita bener-bener Matang ya. matengkan kayak gitu. Dan mungkin dari kendaraannya. Kayak kendaraan kayak gitu. karena kan berapa banyak orang kan biasanya pakai motor ya banyak Ada kan. mungkin yang jaraknya nggak Motor. terlalu jauh pakai motor Atau mobil mobil pribadi. gitu. Ada yang bahkan mungkin menggunakan kendaraan umum. Bisa pesawat Bis. kayak bis dan mungkin Kereta. kereta kayak gitu. Jadi
sekarang juga udah mulai banyak ya roda transportasi yang disiapkan pemerintah juga. Sekarang udah semuanya Oh, dibuka. udah ada. Mau dibuka sekarang kan dulu tuh yang darat itu juga dibatasi ya, pesawat juga dibatasi. Sekarang udah kan dibuka semua tuh. Sekarang udah dibuka Udah bisa. semua. Bahkan infonya sekarang untuk pemerintah DKI Jakarta itu memberikan mudik gratis. Oh, ada lagi. Ada. Oh, ini terakhir banget kemarin 2019. 2019 iya sebelum Covid Sebelum itu kan Covid. memang setiap tahun pemerintah DKI pasti selalu memberikan kayak ada subsidi buat orang-orang yang mau mudik gratis ya. iya buat mudik gratis gitu, siapin Menarik banget sih bis, ini. siapin truknya gitu ya. Bahkan sekarang teman-teman juga bisa mudik membawa kendaraannya, motornya gitu ya, udah disiapin truknya, bisnya kayak gitu. Dimana mungkin teman-teman bisa untuk yang pengen ikut mudik gratis untuk teman-teman di Jakarta ya khususnya ya. Ya. Bisa cek Oh, ada di infonya sosial nih? ada di sosial Oh, iya. media dari dinas perhubungan DKI Jakarta yang pasti dicek di sana gimana syaratnya, kapan, titik jemputnya di mana, itu silahkan nanti itu juga bisa yang pasti ngirit deh. Pasti ngirit banget. Nah, tapi pertanyaannya kalau teman-teman nih yang udah punya motor, mudiknya motor ditinggal di kosan aja terus pulang diri sendiri aja atau bisa motornya diikut juga? Kalau yang ikut pemerintah nih maksudnya, Ikut kalau yang ikut pemerintah itu memang kalau dari yang saya baca kemarin ya, itu memang ada transportasi yang disediakan pemerintah, nggak hanya cuma bis, tapi juga truk. Oh, truk juga. Jadi pemerintah DKI itu menyediakan truk juga, selain bis truk juga. Jadi bisa membawa motornya. Motornya nanti dimasukin di bis kayak Di gitu. bis. Tapi ada kuotanya yang pasti ada Iya, limitnya betul, kayak gitu. betul. Jadi kalau nggak salah tuh 4 atau 5 orang per orang gitu ya. Itu motornya satu kayak gitu. Jadi nggak 4 orang satu itu enggak. Jadi satu keluarga nih 4 orang, ada motor satu. Nah, itu bisa dibawa. Nah, kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi lebih lengkapnya ya kayak gitu. Jadi karena biar siapa tahu ada perubahan kan boleh bawa satu-satu ya, alhamdulillah gitu kan buat teman-teman yang Iya. pengen pulang kampung tetap ya, bawa motor. betul, tapi kerusakan tidak ditanggung pemerintah ya. Jadi oke. untuk yang aksesoris motor seperti spion kayak gitu itu bisa Iya, iya. dilepas, nanti disimpan sendiri, motornya baru dimasukin ke mobil. Nah, untuk kerusakan itu tidak ditanggung oleh pemerintah, namun kalau ada kehilangan itu masuk ke asuransi pemerintah seperti Oke, itu. oke, oke. Jadi ya sudah sangat mudah sekarang ya Iya. untuk momen kita. Alhamdulillah, berarti sudah ini senang banget sih karena itu terakhir banget 2019 boleh mudik bareng-bareng bener-bener disubsidi sama pemerintah. Bahkan gak hanya dari pemerintah aja, karena kayak biasanya ada pokoknya ada produk-produk lokal ya yang kayak jamu gitu, ada yang dia ngasih subsidi juga gitu. Jadi nggak hanya cuma dari pemerintah. Itu dulu waktu zaman saya SD tuh banyak tuh Mas kayak Ada gitu ya, tuh. kayak gitu ya. Jadi nggak hanya dari pemerintah, dari Iya, misalkan kayak produk-produk kesehatan itu kan perjalanan bagus tuh biasanya kayak bisa jadi buat iklan juga mereka Iya. kan, karena ini ada hubungannya sama perjalanan. Betul. Gitu. Ya, mungkin dengan platform-platform sekarang yang menyediakan jasa pembelian tiket itu kan juga memberikan Ada gratis juga. ada mungkin beberapa mungkin kayak dikasih 50 kuota atau 100 kuota gitu kan. Diskon Atau gitu. diskon bisa dipakai buat teman-teman yang mau mudik. Tapi kalau misalkan Mas Nanang sendiri nih, kalau misalkan mudik kan Lampung ya. Lampung tadi 9 jam lumayan ya. Ini kalau saya bisa bolak-balik ke kampung saya ke sini, Mas. Karena kalau ke kampung saya itu rata-rata saya hitung 4 jam. Indramayu 4 jam ya. Indramayu 4 Itu jam. naik motor. Itu naik motor gitu. Kalau naik kereta lebih cepat lagi karena kan Lebih kereta cepat lagi. kurang dari 2 jam udah Dekat nyampe. ya? Dekat. Nah, kalau Mas Nanang ini kan perjalanan jauh nih. Biasanya kalau misalkan persiapannya berapa lama kira-kira buat akhirnya nge-packing semuanya gitu? Jadi karena saya juga masih sendiri ya, sambil promosi. Masih sendiri. Karena gitu saya ya? masih sendiri gitu ya, jadi nggak terlalu banyak yang perlu Nggak terlalu disiapin banyak. sebenarnya. Jadi memang kalau kita mau mudik Mas, memang harus salah satu yang kita persiapkan itulah kendaraan kita. Itu kendaraan. sangat penting gitu ya, karena memang kita harus memastikan bahwa kendaraan kita tuh sehat. Jadi mungkin sehari sebelum kita jalan gitu ya, kita Iya. servis dulu. Servis dulu. Yang pertama kita pastikan bannya. Oke, pastikan bannya. Bannya itu jangan sampai bannya tuh tipis. Apalagi kita kendaraan jauh kan, Iya. perjalanan jauh, maksudnya ban tuh panas kan kalau di jalan Betul, itu. betul. Jangan sampai nanti di tengah jalan pecah ban ataupun bocor. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu pasti menghambat banget mudik kita. Iya, gitu. betul. Kemudian oli itu kita juga perlu perhatikan. Pokoknya Oli overall lah ya di servis Iya, semuanya. jadi pastikan kita aman. tune up lagi tuh motor kita biar sehat. Mobil juga perlu, nggak hanya cuma motor. Iya. Gitu kan, ketika untuk pemudik yang menggunakan mobil juga pastikan dulu mobilnya itu sehat. Jangan sampai nanti di tengah jalan mogok. Wah. Karena kalau mobil mogok ini lebih repot dari Lebih motor. repot, ya. kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan mogoknya di jalanan yang berbatuan, wah Nah, repot tuh mau didorong susah. apalagi gitu kan. bawa anak-anak. Apalagi bawa anak-anak.
bawa Betul. keluarga ibu yang udah tua. Itu kan Betul. pasti apalagi suasana hati sedang puasa, panas-panas itu pasti akan menghambat banget kayak gitu. Jadi persiapan kendaraan itu sangat penting. Yang kedua, kita perlu memastikan apa aja yang akan kita lakukan di rumah. Jadi kita Oke. nanti bisa Udah planning ya? memperkirakan apa aja yang perlu kita bawa kayak Oke. gitu. Jadi biar enak nih ketika apa yang kita bawa kayak gitu di rumah kita juga bisa berjalan dengan baik rencana-rencana kita kayak gitu. Selain itu untuk teman-teman yang di kos Mas. Nah, itu gimana tuh Mas kos-kosan harusnya tuh? Memang kalau misalkan mudik nggak hanya kita memikirkan bagaimana pulang ya Mas ya, kita juga harus memikirkan juga Nah, ketika itu yang saya bilang kondisi tadi, kosan atau teman-teman yang tinggal di stay Rumah, home gitu, rumah-rumah yang kontrakan gitu, harus dipastikan sebelum meninggalkan kosan itu harus dalam keadaan rapi, bersih, sebersih-bersihnya kalau bisa. Betul. Karena pernah saya dengar ada kasus tuh kalau misalkan Gimana tuh? yang waktu itu kemarin kan waktu awal-awal corona banyak yang pulang ya, kayak misalkan entah mahasiswa, entah orang Ya, kantoran yang akhirnya WFH kan. waktu diliburkan. WFH akhirnya kosan mungkin ditinggal dalam keadaan yang kurang rapi, kurang bersih, akhirnya banyak tuh pas datang udah berjamur, ada tikus, Ada bahkan tikus. level tertingginya ada ular. Ada ular. Sampai ada di situ ularnya. Jadi ini benar-benar harus disiapkan ya sebelum Iya, meninggalkan iya, kosan. iya, Karena iya, benar. kita juga kan pasti nanti perjalanan dari kampung balik lagi ke kota atau ke tempat kerja di Jakarta iya. atau dimanapun itu kan teman-teman pasti pas sampai-sampai pengen langsung istirahat. Iya. Kebayang kalau pas sampai-sampai kamar kita masih kotor, masih berantakan. Nah, betul. Harus rapi-rapi lagi padahal kita capek, apalagi Mas Iya. Nanang yang dari Lampung. Wah. Iya benar. Gitu. Nah selain kita rapikan juga kita harus memastikan listriknya Mas. Jadi ketika kita meninggalkan kosan pastikan listriknya itu udah dicabut semua. Coba cabut semua. Betul. Jangan sampai kita masih mencolokkan tuh mungkin kipas angin, AC ataupun mungkin TV dan elektronik lainnya kita masih nyolok. Nah nanti itu bisa memicu kebakaran. Betul. Jangan sampai itu karena kan kita nggak kontrol lagi. Kita Iya, tinggal iya. mungkin setengah bulan, seminggu kita tinggal pergi lama. Mungkin masih nyolok tuh ya elektronik kita nanti meledak. Ataupun ada konsleting listrik Betul, yang dapat betul. menyebabkan kebakaran. Nah itu perlu kita perhatikan juga. Karena memang banyak kasus seperti itu ya. Iya, Yang sering banyak. terjadi biasanya kipas angin Mas Nanang. Kipas angin ya? Karena kipas angin tuh kan makanya kalau misalkan orang pakai kipas angin seharian itu kan muter ya dia. Overheating ya, Overhead. Iya. Ya, jadi nanti bisa menimbulkan akhirnya kebakar. Itu kebanyakan dari situ kan. Nah itu perlu diperhatikan Jadi buat harus teman-teman ya. perhatikan. Jadi nggak hanya persiapan kita untuk kita berangkat, tapi persiapkan juga apa yang kita tinggalkan. Betul. Nah kayak gitu. Pokoknya kita mau datang pergi semua harus overall udah oke. Oke. Sudah aman lah istilahnya. Biar kita nanti aman juga pas datang lagi ke Jakarta. Gitu. Dan apalagi selain persiapan seperti itu ya itu mungkin buat teman-teman yang menggunakan kendaraan pribadi Mas. Kalau untuk teman-teman yang menggunakan kendaraan umum, kira-kira apa Mas yang dipersiapkan Mas? Kalau kendaraan umum biasanya kalau saya dulu saya sebenarnya memang udah semenjak SMA tuh udah jarang pakai kendaraan umum Mas Nanang. Karena memang kalau pakai kendaraan umum dulu tuh waktu masa-masa ya masih SD itu dulu kan sempat tinggal di Jakarta ya pakai bis. Pakai bis karena dulu itu kalau naik kereta zaman dulu kereta tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan semua orang pasti duduk. Kalau zaman dulu mah nggak kayak gitu. Ada yang berdiri. Ada yang jualan. Ada yang jualan. Pernah dulu. waktu itu bener pertama kali saya merantau ya ke Jakarta itu bener-bener waktu SMP coba sendirian tuh naik kereta tuh. Kalau zaman dulu kereta tuh nggak ada batasan. Jadi kalau orang mau beli tiket ya silakan beli aja. Pokoknya petugas nggak peduli nanti bisa masuk atau enggak. Ya belikan. Nah itu bisa masuk aja ke dalam udah untung banget. Bener-bener bisa masuk nih ke dalam kita berdiri di dalam. Jadi cepet-cepetan dong. Cepet-cepetan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman, tapi kalau misalkan di daerah saya agak susah Mas Nanang mau cepet-cepetan juga karena kan kereta dari Tegal. Jadi dari Tegal tuh udah rame. Jadi pas udah sampai Indramayu udah rame aja udah ya? rame Udah jadi penuh. masuk. Nah, dan aduh lucunya waktu itu kalau misalkan di dalam ya. Jadi pecel nih bisa masuk. Maksain masuk. Jadi orang-orang nih di dalam udah ibaratnya kita udah bisa duduk bisa berdiri aja udah enak banget Udah kan. enak gitu ya. Ini Tukang masuk pecel. Kebayang kalau tumpah tuh pecel. Ya kan, jadi emang kayak gitu. Pokoknya kalau zaman dulu mah kayak gitu. Kalau misalkan mudik ya membawa barang-barang yang penting pasti seperlunya aja ya, gitu. betul. Tapi yang paling penting kayak misalkan dompet, handphone itu kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Gitu itu salah satu barang yang benar-benar penting. Kalau pakaian kan tadi Mas Nanang di kampung halaman kan sudah ada pakaian juga. Ya. Jadi mau kurang banyak di kampung masih ada gitu kan. Ya, yang mungkin yang perlu diperhatikan juga tadi yang sampai ke Mas Yosa, handphone, dompet ataupun barang yang berharga itu lebih diperhatikan lagi ketika kita menggunakan kendaraan umum. Yeah. Ya, jadi karena pasti banyak juga potensi kejahatan di kendaraan umum. Kendaraan umum, apalagi kendaraan umum siapa aja bisa gitu ya. akses. Di bandara, di stasiun kayak gitu kan. Kita harus lebih memperhatikan barang-barang yang penting. Jadi mungkin kita bisa pakai tas yang kecil, bisa yang khusus buat barang
yang Yang penting berharga, kita masukin ke dalam jaket kayak gitu ya, atau ke barang atau ke tempat yang memang aman. Dan susah buat akses dari pencuri. Jadi Kalau jangan taruh di kantong. Ada tuh orang yang dompetnya mungkin agak tebal panjang, taruh di kantong kelihatan. bahaya Wah, banget itu. Itu udah jadi sasaran. Itu empuk sasaran empuk banget. Jadi jangan sampai kita udah siapin bekal nih buat memberikan Iya, uang ibaratnya saku gitu ya. apa ya, kalau di Lebaran itu ibaratnya ya hadiah lah ya Hadiah buat rumah di gitu rumah ya. gitu. Tapi malah hilang. Malah gitu. hilang Jangan di sampai jalan. seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan banget seperti itu. Dan kedua juga kita harus, kalau nih Mas, mungkin saran buat tips buat teman-teman ya. Iya. Apalagi sekarang udah mudik tuh udah dilegalkan lah, udah aman banget, udah boleh semuanya mudik. Yang pasti kan orang pada kejar-kejaran beli tiket. Iya, kan? betul, Nah, betul, kan? betul. Jadi mungkin harus dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Ketika kita mungkin udah denger nih info libur. Info mudik sudah diumumkan. Info libur. Kita mulai persiapan nih. Kita udah bayangkan kita mau pulang dan dari jauh hari kita harus beli tiket. Jangan sampai kita santai lah. Masih banyak masih kok banyak, tiket kayak gitu. Nanti baru di akhir waktu kita baru beli tiket. Nanti takutnya kehabisan. Nah, Betul. jadi mudik. Karena kalau dulu ya Mas Senang, waktu awal sebelum corona lah pokoknya, sebelum corona itu tiket kereta api aja dulu pernah tuh saya ngalamin kayak H-90 bahkan. Jadi kan kalau misalkan sekarang lebaran itu Mei ya, itu udah mulai pada pesan bulan Februari. Nah, jauh Dulu hari tuh, kan. jauh-jauh hari. Jadi kayak H-90 kalau kereta ya, setahu saya, nggak tahu sekarang udah berubah atau enggak. Itu H-90 Udah udah dibuka. bisa. Wah, udah dibuka pemesanan. Oke. Dan dulu sempet saya nungguin tuh jam 12 ya, jam 12 malam. Jadi 12 malam? jadi bener, karena kalau misalkan kita ketinggalan 10 menit aja itu pagi udah habis. Tiket kita udah habis. I see. Nah, makanya waktu dulu tuh bener-bener nunggu-nungguan gitu. Bahkan sampai sistem di keretanya ya, pemesanan online yang ngeheng gitu. Oke. Jadi rusak gitu. Jadi ya memang sekarang ya mungkin teman-teman sudah dapat umum ya, memang cepet-cepetan, semoga yang pulang naik kereta api atau kendaraan umum lainnya bisa dapat tiketnya gitu. Iya, betul. Jadi pernah nggak sih Mas Yosa juga ketika sudah nyiapin tapi tiba-tiba mudiknya batal, itu pernah nggak? Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Karena waktu kecil dulu ya. Jadi waktu kecil ya mungkin namanya anak-anak ya, lagi belajar puasa juga, terus diajak mudik sama orang tua ya nggak kuat, akhirnya batal puasanya. Cuma kalau sekarang sih alhamdulillah kalau mudik nggak pernah batal. Karena kalau saya itu kan ya dekat Indramayu ya, kalau Mas Anang kan agak jauh, nanti mungkin boleh tahu juga nih pengalaman Mas Anang gimana. Kalau saya di Indramayu itu biasanya berangkat dari sini tuh habis sahur. Oke. Habis sahur. Jadi kalau misalkan habis sahur nih jam 3 jalan gitu, nanti subuh bisa di mana mampir, melipir. Nah, nanti setelah itu baru lanjut perjalanan lagi. Oke, Sehingga I see. sampai kampung tuh ya jam 7, jam setengah Masih pagi. Oke. gitu. Jadi Jadi enak lebih ya? enak gitu. Jadi bisa istirahat dulu. Kalau Mas Anang gimana? Sebenarnya saya juga pengalaman mau mudik naik motor tuh baru-baru ini sih sebenarnya gitu ya. Karena Oke. kemarin kan saya nyobain tuh dari rumah naik motor ke Jakarta. Ternyata enak. Oh, ini motor bawa dari Lampung saya bawa Wih, dari Lampung. berarti BE ya platnya? Iya, BE. 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 Jadi memang baru mau pengalaman nih kita mau nyoba naik motor. Sebelumnya memang saya pakainya bis juga. Oh, pakai bis Pakai juga. bis. Dan kalau bis ke Lampung itu salah satu bis resmi juga. Itu jalannya malam enaknya, Mas. Oh, jam berapa tuh? Jam 8. Jadi Jam ada 8 malam. ada dua opsi ya kalau ke Lampung itu. Apalagi tujuannya ke metro gitu ya. Itu cuma ada dua opsi, itu di jam 7 dan jam 8. Ada lagi jam 10 pagi. Tapi kalau yang jam 10 pagi itu nggak sampai ke daerah saya, masih jauh kayak gitu. Jadi kalau mau yang dekat ke tempat saya, daerah Langsung deket saya, nyampe. itu yang jam 7 atau jam 8 malam. Jam 7 malam, jam 7 8 malam. Jadi enak. Kita naik jam 8 nih. Sampai di sana tuh subuh. Oh, oke, Jadi oke, kita oke. tidur ya, kayak kita Perjalanan naik, malam berarti ya. tidur, turun waktu di kapal, tidur lagi di kapal, dibangunin, naik ke bis lagi, tidur lagi, Ah, oke. dibangun udah nyampe. Oh. Dulu kayak gitu. Jadi nggak pernah batalin puasa Nggak karena pernah. memang malam kan. Kalau selain bis pernah coba transportasi lain kayak pesawat gitu? Pesawat pernah, apalagi pesawat. Kalau pesawat mah Ya, baru terbang ya. karena kan cuma Lampung cuma nyebrang nyebrang doang. laut, nyebrang selat kan. Nyebrang Jadi selat. ketika baru take off tuh Heeh. sampai di peak point-nya mungkin ya, di Iya, paling peak atas, point, ya. turun lagi udah. Oh. Nah gitu, jadi cepet banget. Cepet banget ya. Cuma sekitar 25 sampai 30 menit aja nyampe. Jadi cepet banget kayak gitu. Cepet banget ya. Jadi ya ini mungkin bisa jadi alternatif juga buat teman-teman yang di Lampung Iya, ya. Yang mau naik pesawat. Cuma memang pengen kalau naik cepet. pesawat perlu fullest lebih. Iya, ya pasti lebih gitu ya. Perbedaan harganya berapa, Mas? Kalau Wah, ini kalau dari mungkin kalau perbedaannya itu beda-beda ya Mas ya. Mungkin saya urutin aja nih. Iya, oke. Dari yang paling murah gitu ya. murah sampai yang paling mahal. Kalau paling murah pasti pakai naik motor. Nah, karena cuma Naik bensin motor, doang bensin ya. sama kapal. Sama Ya, kapal. itu paling murah. Kedua bisa pakai bis.
pakai bis. Bis, kendaraan umum ya. Ah. Pakai bis itu kedua. Ketiga, bisa menggunakan pesawat. Oke, Nah, pesawat. pesawat itu juga kalau buat perorangan itu lebih murah kayak gitu ya. Perorangan Jadi lebih. kalau yang keempat baru naik mobil pribadi. Mobil pribadi itu bisa lebih murah ketika sekeluarga. Maksudnya kalau kita oke, sendiri oke. Kalau sendiri mahal, karena kan sendiri, Oke, oke, biaya iya. kapal, bensin, Betul, tol betul. gitu kan. Tapi kalau buat keluarga itu lebih murah. Berarti daripada naik kondisional pesawat. kalau mobil kondisional, Kondisional ya. Jadi Kalau buat kita sendiri ya itu tadi. masih mahal banget Mm-mm. ya. Paling enak ya naik motor, kedua naik bis kayak gitu. Nah, dan ngomongin tentang batal puasa, Mas. Jadi sebenarnya dalam ajaran kita juga di agama Islam juga ada yang mengatur ya. Oh, ada, Kapan ya. kita harus, maksudnya diperbolehkan buat kita Membatalkan puasa. batal puasa itu kapan kira-kira, Mas? Ada, Kalau buat Sa. perjalanan kayak gitu. Kalau setahu saya sih ada batasan ya, tapi berapa kilometernya saya agak lupa tuh. Jaraknya ya, jadi sekitar 80-an mungkin ya. 80 km. Ah. Jadi dengan kita perjalanan 80 km kita dibolehkan untuk tidak berpuasa namun menggantinya kayak gitu. Ya? Kayak apa sih? Ah. Misalkan di luar nanti habis Ramadan selesai bisa diganti Iya, gitu. iya. Ibaratnya nyaur utang atau bayar utang. Bayar utang Bayar kayak gitu. utang. Jadi ada ya kayak gitu ya. Mungkin itu teman-teman juga bisa cek sendiri ya hukumnya. Iya, bisa. Hukum untuk kita boleh tidak berpuasa ketika kita di dalam perjalanan itu berapa banyak, berapa lama kayak gitu, berapa jauh biar kita bisa Ya, memperkirakan kira-kira Iya. kita bisa buka puasa, bisa membatalkan atau enggak gitu ya. Mhm. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan nggak membatalkan tuh lebih baik lagi. lebih baik yang pasti karena Iya. kan kalau kita masih kuat ngapain batalin kan. Betul. Apalagi kita mungkin kalau di perjalanan lebih panas, ujiannya lebih banyak kayak gitu kan. Dia pasti pahalanya juga lebih banyak. Iya. Kayak gitu. Betul. Jadi ketika kita bisa melewatin itu pahalanya lebih banyak lagi kayak gitu. Apalagi cuma Mas Yosa cuma di drama. Iyo. Kalau di saya memang ya gitulah. Tapi kalau pulang ke sini saya biasanya kan udah nggak puasa, biasanya ya siang lah menjelang sore. Siang gitu ya. Kayak saya juga kalau naik motor biasanya habis subuh. Habis subuh. Habis subuh jalan. Jadi habis subuh jalan. Kalau dari sini atau dari Jakarta ke kampung atau dari kampung ke Jakarta sama habis subuh berangkat. Habis subuh jadi biar nggak panas yang pasti kan ya. Iya. Nggak sih. panas karena ya ketika di kapal tuh ya bagus ketika siang hari. Iya, gitu betul, kan. betul. Pemandangannya bisa dinikmati Pemandangannya ya. bagus kayak gitu. Tapi ya agak panas kalau siang pasti tengah hari emang panas kayak gitu. Nah, kira-kira Mas, ketika kita mudik nih ya, yang pasti kan juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang harus kita lakukan dan jangan kita lakukan. Do and don't ya. Do and don't. Do and Kira-kira don't-nya. apa aja tuh Mas? Kalau di saya sih memang kalau misalkan yang perjalanan mudik ya, yang memang harus saya lakukan ya memang ada perjalanan. Jadi sebelum berangkat memang perlu kita berdoa dulu pasti, berdoa kemudian menyiapkan segala macam keperluan itu udah pasti. Terus juga ketika di jalan kita memang harus lebih pertama hati-hati. Jadi kalau di perjalanan itu jangan sampai ketika perjalanan kita ngantuk tapi kita paksain. Oke, Itu fatal banget. Jangan berarti- pernah dilakuin, teman-teman. Berarti jangan sampai memaksakan Betul. kondisi badan yang ngantuk capek tapi kita terus. Betul. Apalagi jauh. Apalagi Dan jauh. di tol. Apalagi di tol. Karena Bahaya. kalau kita motor biasanya tergelincir ya udah tergelincir. Jadi nggak terlalu mengakibatkan efek domino. Tapi kalau lagi mudik terus misalkan atau Di jalan-jalan tol. di tol, wah itu fatal banget. Fatal banget. Kalau betul. misalkan satu tergelincir itu bisa menjadi efek domino beruntun. Jadi yang namanya di tol kan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Kalau ada satu yang kayak guling itu maka ini akan cepet. Kalau kitanya nggak siap-siap, nggak hati-hati, Oke. sangat bahaya. Makanya lebih baik kalau misalkan ngantuk kita melipir kita ke rest area. ke rest area. Istirahat dulu. Gitu. Kalau misalkan teman-teman memang udah nggak kuat banget perlu buka ya silakan. Tapi Iya. tetap memperhatikan syarat atau misalkan izin kita boleh batal tuh apa, gitu. Oke, betul. Jadi betul. harus tahu itu dulu. Dan kalau kan berkendara itu mau mobil ataupun mau motor ya kita kalau mengendari kisaran 3 sampai 4 jam harus istirahat. Istirahat. Karena itu udah 4 jam, 3 jam, 4 jam itu udah badan udah capek. Badan udah capek apalagi kita monoton gitu kan kayak duduk gitu sambil mengendari mobil atau misalkan motor itu pasti bakal capek. Kalau saya 2 jam sekali, Mas. Oh 2 jam. Naik motor soalnya kan saya ngeri juga kan takutnya motornya udah motor bukan Oh, motor baru ya. iya, iya. Jadi kita harus memperhatikan juga kan motor kondisi motor kita. 2 jam itu takutnya kan udah panas gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kita istirahat dulu buat kita istirahat dan motor kita juga istirahat gitu ya. Ah. Tapi nanti tadi Mas sebelum kita juga masuk ke perjalanan, sebelum berangkat juga kita mungkin perlu perhatikan juga restu dari orang tua ya. Iya, Kita izin dulu ya. izin. Jadi mungkin Betul, buat teman-teman betul. yang masih punya keluarga gitu ya di rumah, sampaikan dulu mungkin ke keluarganya. Jadi sampaikan kalau kita mau pulang hari ini minta doanya semoga selamat. Gitu. Iya. Minta doa dari keluarga, dari orang Betul. tua apalagi. Jadi orang tua juga tahu nih, anaknya mau pulang. Jadi juga mungkin di rumah bisa disiapin juga kan, Iya, iya, makanan betul, dan lain-lain. Dan juga orang tua juga
worst case-nya ketika di perjalanan ada apa-apa juga orang tua bisa tahu kayak gitu. Iya. Mungkin ada teman-teman juga yang pengen pulang surprise, itu kan banyak juga yang kayak gitu. Ya, banyak juga yang yang dia pulang surprise, itu juga sebenarnya bagus juga buat juga. memberikan kejutan buat orang tua. Namun efeknya juga tadi mungkin ya kita kan nggak tahu di perjalanan seperti apa. Kalau ada apa-apa di jalan orang tua pasti nggak tahu, nggak bisa memperkirakan kenapa kayak gitu. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan juga buat teman-teman yang mau surprise ke keluarganya kayak gitu. Mungkin Mas itu tadi kan do and don't yang kita lakukan ketika kita menggunakan kendaraan pribadi. Kalau yang kendaraan umum itu gimana Mas? Kalau yang kendaraan umum yang pasti kita tertib ya, dan pasti kalau kita bawa barang juga kita harus benar-benar memperkirakan juga nih. Misalkan teman-teman naik transportasi bis itu kan bagasinya karena ramai juga ya, kita harus secukupnya aja. Jangan sampai teman-teman nih, oh saya kan pakai transportasi umum nih, terus akhirnya bawa barangnya banyak gitu ya. Wah itu jangan ya. Kalau teman-teman naik pesawat sudah ada batasannya, tapi kalau naik bis, naik kereta kan nggak ada batasannya. Jadi ya kita harus pengertian juga. Makanya teman-teman, mudik itu adalah kita bertemu dengan keluarga, memang jangka waktunya nggak terlalu lama. Jadi jangan anggap seperti orang pindahan rumah. Betul. Ya ini pindahan rumah semuanya dibawa, segala setrika, rice cooker, wah semuanya dibawa. Lemari. Jangan. Jadi jangan kayak orang mau pindahan. Iya betul. Cukupnya aja. Dan juga mungkin kita harus taati peraturan dari pemerintah ya. Apalagi sekarang kan kita lagi new normal. Kita harus, kan ada aturan yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin yang vaksin pertama harus tes PCR gitu kan, yang baru vaksin kedua harus antigen, yang ketiga, yang udah vaksin ketiga nunjukin bukti vaksinnya. Jadi itu mungkin harus ditaati ya buat teman-teman yang mau mudik ya, biar tujuannya sebenarnya bagus buat agar kita tuh pulang membawa hal yang baik juga. Jangan sampai kita nanti pulang malah membawa penyakit ke rumah. Betul, karena kan ya fenomena mudik ini kan memang orang berbanyak hilir mudik, maksudnya bolak-balik gitu dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ini memang berpotensi besar. Salah satu yang waktu kemarin salah satu penyebab utama kenapa akhirnya COVID melonjak. Makanya sekarang teman-teman meskipun udah booster tetap pakai masker, karena pakai masker itu bukan protokol kesehatan. Pakai masker bukan untuk hanya melindungi orang lain, tapi melindungi diri kita juga gitu. Iya benar. Jadi ya protokol kesehatan memang harus kita perhatikan ketika di kendaraan umum ya. Betul. Dan juga tata tertib di kendaraan umum juga teman-teman harus perhatikan juga. Ketika mungkin yang naik pesawat ya diperhatikan apa yang boleh, apa yang enggak. Kayak itu jangan sampai kita malah nanti menyepelekan betul. Dan nanti menyebabkan juga hal yang kurang baik, bahkan yang fatal kayak gitu. Merugikan kita bahkan orang lain kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena kita harus respect juga ya dengan orang lain. Jangan sampai kita egois lah ibaratnya. Saya mau pulang nih kayak gitu kan. Karena kan transportasi umum ya, apalagi teman-teman kalau misalkan naik pesawat lebih ketat lagi gitu. Kayak misalkan saya kemarin aja waktu ke Bali tuh ada gunting kuku Mas. Gunting kuku hanya gara-gara ada selap kayak pisau kecil tau ya. Kan ada yang tekuk gitu tuh. Ada pisau kecil kayak itu disita. Nggak boleh. Jadi benar-benar kayak kemungkinan kejahatan sedikit sekecil apapun itu tetap ya teman-teman yang naik kereta bis yang mungkin memang nggak seketat naik pesawat, lebih respect aja lah, lebih menghormati daripada mereka yang ada yang ngikutin juga nih naik kendaraan umum. Ya gitu. Dan juga mungkin buat teman-teman yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, apalagi anaknya umur masih 3-4 tahun, itu kan anak-anak yang masih sukanya lari-lari, yang sukanya dia main-main. Betul. Itu memang harus kita jaga beneran, dijaga-jaga beneran gitu. Apalagi untuk yang nyebrang ke laut itu bahaya Mas. Itu jangan sampai nanti lepas kendali anak kita, nanti anaknya kita main di pinggir pagar kapal. Iya. Karena kan pagar kapal itu ada yang mungkin jaraknya agak jauh ya Mas ya. Itu anak bisa keluar gitu, bisa. Iya, namanya anak-anak kecil ya. Iya, anak-anak mungkin dia laut bagus, ombaknya bagus, nyaman longok-longok ke bawah, tapi takut jatuh. Itu jangan sampai. Itu perlu diperhatikan banget. Mungkin kalau misalkan mau ngelihat anaknya ya digendong. Iya, harus memang digandeng lah, ibaratnya digandeng. Jangan sampai lepas dari pengawasan kita. Anak-anak itu kayak gitu. Oke. Nah, ini kita mudik tuh panjang banget Mas pembahasannya. Nah, ketika mungkin sampai di rumah, Mas Yose itu apa yang perlu dilakukan? Kalau saya sih pasti bercengkrama, tapi kan biasanya kalau sampai ke kampung pas Ramadan itu kan masih masuk ke 10 hari terakhir ya. Biasanya kalau masuk ke 10 hari terakhir saya udah fokusin semua untuk ngebut
bukan murojaah, ngebut tilawah. Tilawah. Jadi benar-benar HP biasanya saya off kan, pokoknya saya udah bikin status apa segala macam sampai lebaran itu saya nggak megang gitu. Jadi walaupun sudah bersama keluarga di kampung halaman juga ibadahnya jangan sampai kelewatan gitu ya. Kayak gitu. Jadi tetap kita maksimalkan kayak gitu ya. Mungkin ketika kita sampai nih Mas, baru dari jauh ya, dari luar kota pulang ke rumah. Mungkin salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga, kita harus membersihkan diri dulu. Mungkin kita pas nyampe kita mandi dulu, bersih-bersih. Jangan sampai langsung meluk keluarga, langsung apalagi ada anak kecil kita langsung gendong cium. Mungkin itu kita hindari dulu buat keadaan sekarang kayak gitu ya. Karena ya tadi memastikan kita bersih. Betul. Karena kan walaupun kita COVID sedang turun, tapi kita perlu tadi jaga-jaga. Iya, nggak jangan tahu sampai kan apa yang kita di bawa jalan dari kayak apa, luar gitu. kota. Itu kan kita mungkin di rumah sekarang kan dari libur pemerintah udah sekitar seminggu ya. Dan kita juga harus perhatikan juga Mas. Jangan sampai kita cuma senang-senang di rumah tapi kita tidak memperhatikan persiapan kita mau balik lagi ke perantauan. Yang sering kita sebut sebagai arus balik. Arus balik. Nah, itu kita perlu perhatikan juga. Gitu. Jangan sampai ntar kita lupa nih. Udah senang-senang di rumah, kita lupa beli tiket. Betul. Buat yang transportasi umum buat ya. sampai umum. Dan yang kendaraan juga perlu dicek lagi. Cek lagi karena kan dari jauh udah panas tuh, filternya mungkin kotor dan lain-lain. Perlu kita bawa lagi ke bengkel. Kita untuk memastikan mungkin nggak semahal atau sesempurna ketika kita ini ya paling kayak ngecek mastiin ini filternya agak kotor dibersihin. Gitu. Businya masih normal atau belum, radiatornya airnya masih ada apa enggak, kayak gitu kan perlu kita perhatikan banget kayak gitu. Jangan sampai kita udah senang di keluarga, waktu pulang nanti repot lagi kayak gitu. Apalagi kita perlu perhatikan remnya kayak gitu kan, remnya dan lain-lain. Jadi pokoknya kendaraan tuh harus diperhatikan. Dan mungkin kita juga buat yang teman-teman mudik menggunakan kendaraan umum, tiket kita harus benar-benar mungkin belinya dari awal ya, lebih PP awal sekalian gitu ya. Jadi memang biar kalau misalkan teman-teman sudah ada rencana nih libur sampai kapan, kalau bisa pas pesan tiket pulang sama pesan tiket pas balik juga. Ya, jadi biar nggak kehabisan. Jadi udah aman. Teman-teman udah nggak mikirin lagi karena khawatir kalau misalkan tiket habis ya mau nggak mau teman-teman naik bis. Nah, kalau naik bis ya resikonya terlalu umum, agak susah gitu kan. Dan kalau misalkan teman-teman yang di luar Pulau Jawa ya mungkin opsi terbaik memang pesawat, tapi memang merogoh kocek lebih lama, lebih besar tapi lebih aman. Ya, mungkin buat teman-teman juga yang mungkin mudiknya lebih jauh ya, yang mungkin memerlukan waktu yang mungkin seharian buat perjalanan kayak gitu. Mungkin bisa di-spend waktunya agak lama. Jadi mungkin masuk kantor tanggal 10 gitu ya. Dan pulangnya mungkin tanggal 8. Tanggal 8 udah pulang, tanggal 9 sampai di tempat tinggalnya, di kosannya atau di rumahnya. Nanti sehari bisa buat istirahat dulu. Betul, biar nggak langsung masuk besoknya. Jadi itu biar nggak sakit. Jadi kan betul. pasti tuh di perjalanan capek Mas, pasti. Apalagi yang perjalanan jauh. Jauh, ngantuk, capek. Iya bener Mas, jadi jangan sampai kita sampai subuh. Nanti jam 8 udah masuk kantor. Wah, gak ada waktu istirahat ya. Gak ada waktu istirahat, jadi tadi badannya remuk. Makanya teman-teman kalau misalkan bepergian sebenarnya perlu juga menyiapkan kayak suplemen. Iya, nah itu penting. Teman-teman biasanya enaknya pakai apa? Kalau misalkan saya sih biasanya suplemennya pokoknya kayak vitamin C. Vitamin C yang pasti ya. Vitamin C yang simpelnya ya. Vitamin C terus biar air yang cukup. Iya, mineral. Air putih, jangan soda, mungkin jangan banyakan minum soda atau yang berwarna gitu ya. Ya lebih baik minumnya tuh air mineral. Air mineral yang memang sudah bagus lah untuk perjalanan dan untuk ini fokus juga. Ya mungkin buat teman-teman sekalian yang nanti buat mau mudik, selamat mudik ya. Mungkin dari waktu yang dinanti selama ini sudah tiba waktunya untuk bertemu dengan keluarga setelah 2 tahun. Jadi selamat bertemu mudik, dengan keluarga. Salam buat keluarganya di rumah, kayak gitu. Siapa tahu kita di jalan pernah ketemu dan saya membuat salah dengan teman-teman ya. Salam buat teman-teman dan mohon maaf jika kita bertemu di jalan dan membuat salah kayak gitu ya. Semoga perjalanan teman-teman itu lancar, selamat sampai tujuan, bahkan sampai balik lagi Jakarta, dan apa yang direncanakan di rumah itu dapat berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin itu aja Mas ya. Buat itu kesempatan hari ini. Untuk hari ini dan kita senang banget bisa menyapa teman-teman di rumah dan pokoknya teman-teman kalau mudik nanti perhatikan tuh tadi apa yang harus dilakukan dan tidak, persiapan pokoknya overall everything harus
sempurna, kalau bisa sebaik mungkin. Betul. Biar nanti pas pulang enak, balik lagi juga Nah, enak. mungkin buat teman-teman yang menyaksikan video kita, podcast kita, nanti bisa tulis di kolom komentarnya nanti kesan pesannya terhadap apa yang kita sampaikan, dan mungkin juga bisa request mas. Request mau bahas topik apa mas yang perlu kita bahas bareng, sampaikan aja. Nanti kita akan pilih topik yang mungkin yang terbaik apa, nanti kita akan bahas bersama. Kita akan bahas bersama. Bersama yang pasti santai dan asik. Asik. Nah, jadi ngobrol santai dan asik bersama Nanang dan Yosa. Silahkan nanti disampaikan di kolom komentar, jangan lupa like and share ya. Jadi disampaikan Dan juga ke subscribe teman-teman. satu lagi. Subscribe. Like, gitu. share, subscribe. Insya Allah bermanfaat buat kita bersama. Oke, mungkin itu aja Mas Nana untuk pembicaraan kita hari ini terkait mudik. Ini Masya Allah nggak kerasa sudah setengah jam lewat kayaknya ya. Lebih, ya. Dan ini insya Allah teman-teman kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke. Dan tentunya di topik pembahasannya yang berbeda. Dan tetap terus pantau di channel YouTube kami, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng ya. Biar nanti teman-teman kalau ada Nggak video-video ketinggalan. betul video masuk tank, teman-teman langsung jadi Bisa orang pertama. tonton. Insya Allah nanti teman-teman yang nonton pertama dapat hadiah berupa NMAX ya, tapi nanti dalam bentuk brosur. Oke, Mas Yosa, selamat mudik juga. Siap, selamat Oke, mudik, Mas semoga Yosa. sehat selalu. Sehat selalu, Semoga sampai- selamat tujuan ya. Salam juga buat keluarga Mas Yosa. Salam. Oke. Sampai berjumpa bersama kami lagi di Ngobras berikutnya. yaitu ngobrol Santai, asik, asik seputar Ramadan. Oke, itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mudik.